Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Wadiana, mahasiswa Stikes Yarsi Mataram, Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan membahas tentang asuhan kebidanan kegawat daruratan maternal, yang dimana mencakup perdarahan kehamilan muda, perdarahan postpartum, preeklamsi atau eklamsi, persalinan macet, dan infeksi nifas. Perdarahan kehamilan muda adalah perdarahan pervaginam pada kehamilan muda, perdarahan yang terjadi sebelum kehamilan usia 22 minggu. Nah, di sini ada klasifikasi perdarahan kehamilan muda. Yang pertama adalah abortus, kemudian kehamilan ektopik terganggu atau KET, kemudian ada molehidatidosa. Kemudian ada perdarahan postpartum, didefinisikan sebagai kehilangnya 500 mili atau lebih darah setelah persalinan pervaginam, atau 1000 mili atau lebih setelah seksaria. Perdarahan postpartum disebabkan oleh yang pertama, Antonia uteri, laserasi jalan lahir, retensio plasenta, dan koagulopati. Klasifikasi perdarahan postpartum adalah yang pertama, perdarahan postpartum primer dan perdarahan postpartum sekunder. Gejala klinik perdarahan postpartum adalah efek perdarahan banyak tergantung pada volume darah sebelum hamil. Kegagalan nadi dan tekanan darah untuk mengalami perubahan besar sampai terjadi kehilangan darah sangat banyak. Kehilangan banyak darah tersebut menimbulkan tanda-tanda shock, yaitu penderita pucat, tekanan darah rendah, denyut nadi cepat dan kecil, ekstremitas dingin, dan lainnya. Kemudian ada preeklamsi atau eklamsi. Preeklamsia adalah penyakit dengan tanda khas hipertensi, edema, dan ditemukan proteinuria yang timbul karena kehamilan. Preeklamsia dapat dibagi menjadi golongan ringan dan berat. Dikatakan golongan preeklamsia berat adalah jika tekanan darah diastolik 160 atau lebih atau tekanan diastol 110 atau lebih. Kemudian proteinuria 5 gram atau lebih 24 jam, positif 3 atau positif 4 yang pemeriksaan semi kuantitatif. Kemudian oliguria, air kencing 400 mili atau kurang dalam 24 jam. Keluhan cerebral, gangguan penglihatan atau nyeri di daerah epigastrium. Kemudian ada edema paru-paru atau sianosis. Penyebab terjadinya preeklamsi atau eklamsia yang pertama adalah frekuensi pada primagraviditas bertambah, kemudian kehamilan ganda, hidramnion, dan molehidratitosa. Kemudian sebab yang keduanya adalah bertambahnya frekuensi dengan makin tuanya kehamilan. Terjadinya perbaikan keadaan penderita dengan kematian janin dan uterus. Jarangnya terjadi eklamsia pada kehamilan-kehamilan berikutnya. Timbulnya hipertensi, edema, proteinuria, kejang, dan koma. Partus macet adalah suatu keadaan dari suatu persalinan yang mengalami kemacetan dan berlangsung lama, sehingga timbul komplikasi ibu maupun janin atau anak. Partus macet adalah persalinan dengan tidak ada penurunan kepala lebih dari 1 jam untuk nulipara dan multipara. Kemudian ada etiologi. Partus macet adalah kelainan letak janin, kelainan jalan lahir, distorsia karena kelainan panggul, distorsia karena kelainan jalan lahir lunak, kelainan keluaran his dan meneran, kelainan mengejan. Masa nifas atau puerperium dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu. Infeksi nifas adalah infeksi pada dan melalui traktus genitalis setelah persalinan. Suhu 36 derajat Celcius atau lebih yang terjadi antara hari ke-2 sampai 10 postpartum dan diukur per olar, sedikitnya 4 kali sehari. Nah, di sini ada etiologi infeksi masa nifas berdasarkan masuknya kuman ke dalam alat kandungan dan berdasarkan kuman yang sering menyebabkan infeksi. Nah, faktor resiko yang dapat menyebabkan terjadinya infeksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua keadaan yang dapat menurunkan daya tahan tubuh ibu seperti perdarahan, anemia, nutrisi buruk, status sosial ekonomi rendah, dan imunosupresi. Partus lama, pertama dengan ketuban pecah lama, tindakan bedah vagina yang menyebabkan perlukaan pada jalan lahir, tertinggalnya sisa plasenta, selaput ketuban, dan bekuan darah. Nah, infeksi nifas dapat digolongkan dalam 2 golongan. Yang pertama, infeksi yang terbatas pada perineum, vulva, vagina, cervix, dan endometrium. Kemudian yang kedua, penyebaran dari tempat-tempat tersebut melalui vena-vena, melalui jalan limfe, dan melalui permukaan endometrium. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.